Halo pembelajar bahasa Jerman, ketemu lagi kita akan belajar mengenai Kapital Eins, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana permulaan kita mempelajari perkenalan, memperkenalkan diri, dan memperkenalkan temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tulis komen ya. Selamat mengikuti. Ya, oke Niko, kita coba lihat dulu ya Niko kursbuchnya, buku yang coklatnya di Seite ya, halaman 8 ya. Ya. Kalau kecepatan bilang ya Niko ya, kalau kurang cepat juga nggak apa-apa deh. Katakan saja. Oke, nah kita coba di sini dulu aku bacakan Lernziele-nya ya. Jadi ada Lernziele dari bab ini. Grüßen und verabschieden ya. Grüßen itu adalah menyapa orang dan ketika kita berpisah dengan orang itu. Sich und andere vorstellen. Vorstellen itu memperkenalkan. Sich itu diri atau self kalau bahasa Inggrisnya. Andere orang lain, jadi memperkenalkan orang lain. Misalnya kita bertemu Niko, lalu ada temanmu, mungkin namanya Mary, nanti kau memperkenalkan Mary ke aku, memperkenalkan aku ke Mary, dan seterusnya. Zahlen bis 20 ya, angka sampai 20, telepon number ya, telepon nomor, und email adresse sagen, mengucapkan bilangan sampai 20 dan telepon dan juga email address ya. Bustabiren artinya mengeja. Jadi nanti kita belajar alfabet ini kalau misalnya kita mau memberitahukan kepada orang siapa namamu, misalnya kau bilang Niko, tapi dia bingung Nikonya pakai K oder C gitu ya. Nah, nanti bisa kau ucapkan. Tapi yang jelas dalam bahasa Jerman tertulisnya apa itulah yang dibaca ya. Weiter berikutnya gramatiknya ya, W-Frage ya. Gramatik adalah seperti grammarnya. W-Frage adalah pertanyaan dengan W seperti kalau bahasa Inggris what, lalu where seperti itu ya. Kalau bahasa Jerman bisa wo, di mana, where itu siapa, lalu juga wohin kemana gitu ya. Aussagesatz ya, kalimat, lalu verben und personal pronomen eins ya. Verb ya, kata kerja good, und personal pronomen. Personal pronomen sudah tahu pasti kau jadi seperti misalnya aku, kamu, dia, kami, mereka, kami, kalian, mereka ya seperti itu. Jadi kata ganti orang pertama dalam singular dan singular jamak ya seperti itu ya. Oke, weiter ya. Kita lihat di sini Niko ya. Nah, di sini ada gambar. Wie viele Bilder hier? Berapa gambar ada di halaman ini? Seite ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya. Ada 17. berapa? 17. 9 ya. Ada 9 yang kiri, yang kanan juga 9 ya. Iya. Ya, halaman 8. Nah, Halaman 8. kita nggak usah melihat bahwa ini artinya apa yang kiri ini. Coba lihat gambarnya. Kadang kita, karena nanti di ujian itu kita menebak-nebak juga dulunya, awalnya, baru kita nanti menulis jawabannya. Nah, di kiri ini ada gambar. Coba dong Niko, kau pasangkan dengan gambar yang ada di kanan, Seite 9 ya, halaman 9. Kira-kira yang mana nih? Kita main tebak-tebakan dulu ya. Nomor ya. Gambar kiri nomor 1 itu ada kayak apa tuh, Niko? Roti. Butterbrot kalau dia bilang bahasa Rusis ya, roti lah ya. Nah, kira-kira yang kanannya yang mana, Niko? Yang F, sama F ya. F itu adalah Das Butterbrot ya. Nah, Das Butterbrot ini adalah brot itu roti ya. Roti lalu di depannya butter. Butter pasti kau tahu ya, artinya jadinya apa? Butter gitu ya. Apa itu Niko? Mentega gitu ya. Good. Nah, itu kalau dalam bahasa Jerman dia kalau nempel ada dua kata disatukan,
Nah, tadi aku bilang dalam bahasa Jerman ada artikel ya. Iya. Artikelnya itu adalah der ini ya, der kalau di PPT nanti bisa kau lihat ya. Der di das artikel jenis kelamin. Der ini adalah maskulin ya. Di ini feminin dan das ini netral ya. Ya, ini semuanya artikel ya dalam bahasa Jerman. Nah, kalau misalnya das Butterbrot, jadi dia apa ini jenis kelaminnya, Niko? Das. Butterbrot ya. eh Karena ada dasnya tadi ya. Berarti kalau das itu kan netral atau kadang disebut juga neutrum. Berarti dia netral ya. Jenis kelaminnya gitu, Niko. oh, disebutnya kayak kalau di bahasa Inggris kata benda ya. Ya, ya, nomen. Ya. Nomen itu Ah, kata ya. benda good ya, seperti itu. Jadi Eh. memang ini awalnya begitu karena Oh, semua kata benda itu berjenis kelamin. Itu yang nanti akan jadi bisa sebuah pemahaman baru buat kita yang pemakai bahasa Indonesia ya. Makanya kita mulai dulu bahwa dalam bahasa Jerman ada 3 kategori jenis ya, jenis kelamin gitulah kita bilang karena memang maskulin memang dia menamakan maskulin atau laki-laki ya gitu ya, jantan gitu ya. Lalu kedua feminin ya di. Lalu netral juga ada das gitu ya artikelnya. Jadi misalnya Buch, das Buch ya, Buch itu buku. Lalu atau kalau dalam keluarga das Kind ya, KIND itu anak. Lalu ayahnya der Vater ya. Lalu ibunya die Mutter gitu. Jadi sudah ada pencirian. Kalau itu kan dalam keluarga. Tapi semua kata benda yang lain juga dibuat kategori seperti itu. Ya, kita untuk pembelajar baru pasti kita akan mikir untuk apa sih, tapi daripada kita pusing-pusing mikir, pokoknya sudah begitulah ya, ya. gitu ya. Oke, good ya. Nah, oke, butterbrot tadi kan 2 kata. Ya. Nah, kita selalu ambil kalau dicampur das butterbrot, ambil yang artikel belakangnya. Jadi si brot itu adalah artikel ya. Jadi belakangnya kalau das butterbrot ya brot jadi ambilnya das gitu ya. Butter itu kita coba ya. Kau bisa langsung buka Langenscheidt nggak Niko di situ? Coba Bentar, Kak. ya. Kita coba atau lihat di layar nih Niko ya. Lihat aja dulu Niko. Nggak apa-apa ya. Nggak Nih apa-apa. ya, di sini kita lihat ya. Butter. Ya, butter itu artikelnya apa? Ya, ternyata apa ini Niko? Feminim. Feminum ya, femininum bisa, feminin bisa ya, seperti itu. Jadi dia ada si brotnya. Brotnya dia adalah, kalau kita lihat, Netral. netral ya. Jadi diambil dari belakangnya. Jadi das butterbrot, bukan di butterbrot, tapi dari yang belakangnya ya. Ya. Oke, good ya. Kita balik lagi ke PPT kita tadi, pembelajaran kita itu ya. Untuk nomor eins ya, eins itu ke F ya. Nomor 1 kita pasangkan dengan F. Sekarang nomor 2 coba Niko kira-kira gambar yang mana yang di kanan auf Deutsch bahasa Jermannya? Nomor 2 ya, Kak? Ya, yang nomor 2 itu Francosis dalam bahasa Perancisnya Le Fascistas gitu ya. Nah, kalau yang bahasa Jermannya mm-mm, Franzosis. kita lihat gambarnya Das saja. yang C. Ya, Das Fran. das Fenster. Nah, das Fenster, Fenster itu das ya. Kalau dahnya coba kau lihat Niko apa artikelnya? Yang Dah, DACH. lembut. Ya. Langenscheidt tadi.
Netrum. Netrum ya. Nah, dia netrum juga kebetulan ya sama ya. Jadi tetap dah Fenster. Dah itu adalah atap, Fenster itu adalah jendela. Jadi jendela atap gitu ya. Jendela atap. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia itu kalau kau ingat dulu itu kita rumusnya DM atau MD. Niko. Rumus Heeh. rumus apa Kak? Sorry. Rumus kata benda. Hah? Kalau dah Fenster kan dia adalah uh, jendela atap Apa? kan, Das. jendela atap. Jendela atap itu berarti jendelanya kan yang Ya. ini kan. Atapnya itu jadi apa? Diterangkan kan? DM gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman MD ya, seperti MD. itu. Oh. Oke, tapi kalau agak mumet nggak usah dipikirkan. Oke, Oke, good. Kak. Waiter, kita selanjutnya 3. Ini kira-kira apa nih? Kuran ke. Ini apa ya? Jodohin ke yang kanan, yang dalam bahasa Jermannya apa ini? Yang G. Ya, G. Der apa bacakan? Der Kranke. Ya, der Kranke. Kita baca selalu hampir sesuai tulisan semua ya. Jadi ini adalah si pesakitan atau pasien gitulah ya. Oke, waiter. Oh, ini artikelnya der ya. Kebetulan di sini der ya. Oke, waiter. Nomor 4 ini ada otoban ya, seperti itu dalam bahasa Turkish atau Turki. Lalu dalam bahasa Jermannya apa kira-kira, Niko? Yang Mm-mm. yang Turkic ya. Ya, Eh, ya, yang yang nomor Otoban. 4 Nomor ya, 4 itu otoban Dai Otoban. di ya, Di di Otoban. autoban ya, autoban. Nah, ini ban itu adalah di, lalu auto itu das ya. Tetap lagi kembali nanti kalau kamu mau selidiki di Langenscheid-nya, itu kita pakai artikel yang di belakangnya. Good ya. Lalu kemudian kita sekarang waiter nomor 5, nomor 5 nih. Niko, kira-kira yang kanannya yang bahasa Jermannya apa ya Niko ya? Yang G. Uh-uh. Das Wurzen. Das Wurzen oder das Wurzel Wurstel. ya. Ya, coba ulangi Niko, das Da- Wurzen. Das Wurzen or Das das Wurstel. Wurstel, ya good. Nah, dalam bahasa Jerman nanti kau akan menemui A, U, O, E yang pakai titik dua. Titik duanya itu umlaut ya. Nah, umlaut itu kalau dibaca misalnya U di sini, kita jadi mengucapkannya U ya. Jadi kayak lebih maju bibir kita ketika mengucapkan. Lalu kalau misalnya A itu jadi E gitu ya. Jadi kayak setengah suara gitu ya. Lalu kalau O itu jadi ya. Lalu kalau tadi O, U, nah kalau jadi gitu ya. Nah, kalau kita ngomongnya biasanya akhirnya kita pikirkan saja bahwa kita ngucapinnya itu jadi kayak lebih monyong dikit gitu ya, ngomong mulutnya pas mengucapkan. Dan kalau misalnya di dalam keyboard kita tidak bisa menuliskan Wurzeln ini ya, jadi kita tinggal ganti setelah W, U itu kita tambahkan E saja. Wurzeln ya. Seperti itu. Untuk mengganti umlaut yang tidak bisa kita tulis ya. Oke, good. Waiter, kita ke nomor 6 ya, nomor 6. Apa nih kira-kira Niko dengan pasangan auf Deutsch atau bahasa Jerman yang di sebelah kanan? Yang nomor berapa kira-kira? Das Frühstück. Frühstück ya, Frühstück. Nah, das Frühstück ini adalah kalau kita lihat di kamus, stuk itu adalah piece of gitu ya, apa secarik, secuil gitu ya. Seperti halnya breakfast, dia adalah breakfast ya. Jadi patah lalu cepat gitu ya. Memang sarapan biasanya dilakukan seperti itu kalau zaman normal, artinya orang sarapan juga seadanya, lalu juga cepat. Nah, ini juga seperti itu, Frühstück. Fruhnya tapi ini bukanlah sebuah kata benda, tetapi dia adalah adverb ya. Adverbnya artinya fruh. Fruh itu
si kom früh, dia datang early cepat gitu ya. Jadi früh stuk itu piece of gitu ya, apa sepotong secuil yang cepat gitu ya. Ya itulah historinya dari si frühstück, tapi dia artinya sarapan ya. Oke, good. Weiter, Nico, nomor 7. Gambar apakah ini? The strudel ya. English ya, strudel ya. Auf Deutsch-nya apa kira-kira? Gambar yang mana? Der Apfelstrudel. Ya, der Apfelstrudel ya, strudel. Nah, ini biasanya menjadi penganan ya, makanan penutup di orang-orang Eropa, orang Jerman lah ya, ketika mereka habis makan. Karena apa? Memang apel di sana bertebaran dan banyak sekali, jadi lumrah lah itu dijadikan makanan penutup ya. Oke, good. Atau apple pie ya, kalau bahasa Inggrisnya ya, Nico ya, seperti itu. Oke, good ya, Nico. Weiter nomor Nah, ini kira-kira false Spanish ya. Yang mana nih kira-kira gambarnya? Mungkin gambarnya nggak cocok, tapi ya coba dicocok-cocokin aja ya, karena nanti ujian pun seperti itu, sertifikasi ya, Nico. Ini Kira-kira Der Walzer. ya, der Walzer dari waltz, tapi ini orang yang menggunakan musik waltz ya, jadi seorang pedance ya, apa penari seperti itu ya. Oke. Good, nomor 9 ya, nomor 9 kira-kira yang terakhir, yang belum yang mana? Dan coba kau artikan apa? Der Anzug. Ya, der Anzug. Apa nih kira-kira Niko menurut pendapatmu? Pakaian. Dari gambar ini. Pakaian, good. Beberapa muridku bilang bahwa ini bapak-bapak gitu ya. Baru Niko aja yang bilang Anzug itu pakaian, good ya, dia pakaian. Oke, ya kira-kira seperti itu ya Niko ya. Hast du Frage darüber mengenai hal itu? Noh nih, belum lah ya. Belum ada. Kelambatan atau kecepatan? Enggak, pas. Pas, oke, good ya. Nah, kita lihat di belakangnya ya, Niko ya. Ini adalah bagaimana kita bila bertemu dengan orang. Ini mungkin agak terkesan basa-basi, tapi memang kita harus mendengarkannya dan juga mempelajarinya karena pelajaran awal ya. Nah, kita lihat di sini ya, 2A, 2A. Halo, where bist du? Hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen ya? Halo, siapa kamu ya? Bis itu kayak to be. Nah, to be-nya itu dalam bahasa Jerman namanya sein, S-E-I-N ya. To be. Nah, dia kalau untuk do itu adalah kamu gitu ya. Itu dia menjadi bis ya. Seperti halnya kalau to be untuk kamu kan dia nggak jadi you to be kan ya. Niko, tapi you are seperti itu ya. Nah, seperti itu juga ini ya, bahasa Jerman ya. Oke, good. Bentar ya. Lupa naruh di mana kemarin ini. Ya, seperti itu nanti kita lihat ya. Nah, oke. Hören Sie itu adalah dia bentuk si itu besar S-nya. Anda dengarkanlah gitu ya. Hören Sie und lesen Sie, dan bacalah. Wie heißen die Personen. Nah, kita coba dulu ya Niko ya. Coba Niko duluan. Halo Nina. Halo Nina. Halo Gregor. Wie geht's? Danke. Sehr gut. Und dir? Es geht. Danke. Ya, kita coba terjemahkan. Pertama pasti ya, halo Nina, halo Nina, halo Gregor. Nah, we get sini apa sih? Apa kabar? Apa kabar ya? Nah, dia adalah berasal dari Geyen sebenarnya, Geyen. Ya, dari Geyen. Nah, seperti ini ya, Niko. Geyen ini kalau misalnya dalam bahasa Jerman, ich itu saya, du itu kamu, R itu dia laki-laki, si itu dia perempuan, S itu dia netral. Nah, ini ada lagi nih di sini nih ya. Di
Untuk dia, dianya kita bikin, oh kayak bahasa Inggris sih sebenarnya ya. She, he, or it ya. Iya. Ya sama lah ya, seperti itu. Nah, we're itu kayak we, ir itu kalian, si yang kecil itu adalah mereka, si yang besar di sini adalah Anda ya. Oh, Sama kayak tadi, hören Sie, dengarkanlah, Anda dengarkanlah gitu ya. Und lesen Sie, Anda bacalah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang personal pronomen. Ya, personal pronomen tadi ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie ya. Itu ada konjugasinya atau perubahan kata kerja yang menempel di si personal pronomen. Misalnya kalau bahasa Inggris kan saya pergi, bahasa Inggris I go, you iya, go, iya. they go juga Juga. ya. Ah, Seperti itu sama ya. Atau apalagi bahasa Indonesia saya pergi, kamu pergi, dia pergi, egal semua the same gitu ya. Nah, kalau mereka enggak. Jadi kalau saya jadinya ich gehe. Du itu du gehst ya. Er, sie, es geht ya. Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen gitu ya. Nah, si gehen yang ini yang paling atas dinamakan infinitif atau kata dasar. Nah, kata dasar kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya adalah kata dasar yang nanti mendapat imbuhan kan, misalnya saya makan ya. Tapi nanti kalau sudah ditambahin imbuhan, saya memakan sebuah apel seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Jerman bukannya justru ditambahkan tapi dikurangin atau bahkan nanti sama. Contohnya coba kau lihat ini IGY, N-nya nggak ada kan? Jadi dia selalu EN-nya itu dipisah. Caranya begitu saja kita untuk mengingatnya atau lernen ini ya. EN-nya dipisah, studieren EN-nya dipisah juga seperti itu ya. Tinggal nanti ditambahkan dengan endungen atau akhiran seperti yang ini. Ih itu endungannya E, du itu endungannya akhirannya ST, ST. Oh, R und so weiter dan seterusnya. T, lalu kemudian yang wir kami orang ke satu jamak itu selalu biasanya kembali lagi ke infinitif ya seperti itu. Sama dengan mereka, mereka atau Anda. Makanya Anda di sini hören Sie und lesen Sie seperti itu ya. Itu jadi imperatif sebenarnya, jadi kata kerja suruhan, kata perintah ya bahasa Indonesia, kata perintah gitulah ya. Kalimat perintah, Entschuldigung, sorry ya. Ya seperti itu ya kurang lebih. Nah, sekarang kita ke nanti kalau konjugasinya pasti kau sudah tahu, bisa lihat. Nah, kita sekarang ke we gets gitu ya. We gets ya. We sebentar. Nah, we gets ya. We iya. gets ya. We gets. Ini dari we get s gitu loh. Jadi ini kayak Oh, impersonal it gitu loh ya. Apa ya impersonal it ya? Impersonal it. It kayak it kayak bener. possible gitu Ya, ya. It ya. possible adalah sebuah possible itu in Indonesian Memungkinkan sebuah memungkinkan gitu ya. ya. Ah, Ya, seperti itu ya. Nah, itu seperti ini juga di sini. We get as how goes it ya, bisa kan? How goes it ya. Bener nggak? benar. Dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, dia di sini S-nya seperti itu. Cuman dia jadi pakai apostrof aja, we get S. We itu bagaimana? Bagaimana kabarmu? Padahal sebenarnya bagaimana jalanmu ya, karena gehen itu artinya jalan kaki gitu ya. Jalan kaki seperti itu. Ya, tapi itu ya sudah menjadi sebuah kayak redewendungen sudah sebagai idiomnya menempel bahwa we get itu ya apa kabar seperti itu ya. Oke, itu sepintas ya. Lalu kemudian danke udah tahu ya pasti ya Niko ya, terima Terima kasih. kasih ya. Share good, share itu sangat, good itu baik ya, goodnya.
Lalu undir. Nah, undir itu dan kamu ya. Dan kamunya ini dari do ini. Dari si do ini impersonalnya, personal pronomennya do. Do itu jadi dir ya. Ih itu, ih dulu aja ya. Ih itu jadi mir. Ih jadi mir ya. Do, lalu kemudian kita ih dan do saja ya daripada kau nanti pusing ini Iya, terlalu banyak ya seperti iya, itu. Kak. Jadi pasti kan ditanya we get dear, apa kabarmu? Terus kabarku baik jadi mir. Do dear gitu ya. Oke, nanti lagi ada lanjutannya. Oke, berikutnya kita coba lagi yang percakapan kedua ya, Niko ya, Bitte. Niko duluan. Halo Nina, Halo Yulia, wie geht's? danke, gut. Und dir? Es geht. Nah, jadi ada dirnya di situ ya, Niko ya. Iya, ya. Ada dan kamu bagaimana gitu ya. Oke, itu antara Nina dan Yulia ya. Julia kalau J dalam bahasa Jerman kita mengucapkannya menjadi Y ya. Oh, Jadi Julia. kita baca halo Yulia seperti itu. Good. Nah, sekarang di bawahnya ada ceritanya orang lain nih ya. Coba aku baca ya. Halo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich, heb, Ich ich heiße, heiße, ich ja. heiße Gregor. Entschuldigung, wie heißt du? Gregor. Gregor. Nah, di sini heißen artinya adalah bernama ya. Bernama heiße. Ich heiße. Nah, ini di sini ya, heißen bernama. Ich heiße Nico, seperti itu ya. Lalu kalau du heißt apa? Si S heißt wir heißen, kami bernama wir heißen Nico, Mary, Natalie und so weiter dan seterusnya ya. Ihr heißen, kalian bernama Nico, Natalie und so weiter. Mereka bernama heißen seperti itu ya. Jadi selalu tergantung dengan subjeknya. Subjeknya, Jadi iya, iya. personal pronomen adalah sebenarnya subjek gitulah ya. Kalau lebih praktisnya kalau kita membahas dalam bahasa Indonesia. Oke, good seperti itu. Nah, ini tapi kalau kita lihat endungannya karena dia oh ya, satu lagi heißen itu S-nya itu double S itu bisa diganti dengan yang ini. Ini apa beta ya kalau nggak salah Beta, ya. iya, beta. Nah, seperti itu ya, double S. Jadi kalau misalnya di touch keyboard kita nggak ada beta itu ya sudah S2 das ist egal. Oh, Sama aja. Nah, kebetulan untuk konjugasinya kalau yang tadi kan ini pakai E, S, T, T, E, N, T, E, N ya. Nah, di sini karena dia S-nya sudah banyak, ya udah jadinya E saja. Lalu du-nya nggak ada S-nya lagi, tapi pakai langsung T. Ini langsung T juga. Nah, ini EN seperti biasa ke rumus awal seperti itu. Nanti sambil jalan, jadi kau udah mulai tahu aja sih artinya ya ngapain juga S-nya banyak jadi 3 gitu kan ya untuk duais gitu ya. Yang logis gitu lah ya. Oke, waiter ya, kita lihat pas mereka berpisah yang bawahnya itu Nico, kita ngucapin cus. oh. Lalu kau bisa bilang di situ apa? Cus, Yulia. Bis bald. Ya, bis bald, cus. Bis bald itu artinya kalau bis sampai, bald itu ketemu lagi ya. Berjumpa lagi. Jadi sampai berjumpa lagi seperti itu. Nah, kita coba dengarkan dulu untuk suaranya ya. Untuk pelafalannya supaya Niko ada gambaran untuk pengucapannya. Sebentar ya. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch A1, Teil 1. Kedengaran Niko? Kurang jelas, Kak. Kurang Sekali jelas, lagi, ya. sebentar ya. Von Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz und Tanja Sieber. Copyright Langenscheidt Verlag, München 2011. Kedengaran, Kak? Kapitel 1. Kita dengar ya. Guten Tag. Aufgabe 2a. 1. Hallo Nina. Hallo Gregor. Wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir?
Es geht, danke. Zwei. Hallo Nina. Hallo Julia. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Es geht. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Gregor. Entschuldigung, wie heißt du? Gregor. Drei. Tschüss. Tschüss Julia. Bis bald. Tschüss. Ya, kurang lebih seperti itu ya Niko ya, mirip-mirip lah ya yang kita tadi sudah ucapkan ya. Ada yang mau ditanyakan sepintas kah Niko? Enggak ada, Kak. Enggak ya. Tapi saya kira Bentar itu ya. bahasa Jerman tuh ada intonasi katanya. Ternyata datar bisa juga ya. Boleh, iya boleh. Karena kan tergantung personnya juga ya. Kalau kita pembelajaran di buku sih kesannya semua orang tuh nice, have no problem gitu ya. Tapi kan nggak seperti kita ada di sebuah perkebunan kalau orang Jerman bilang bahwa itu nggak semuanya seperti di kebun poni, kuda poni gitu yang baik-baik saja gitu loh. Jadi ada juga yang ini juga nanti yang ya datar begitu gitu loh. Malah sebenarnya kalau kita lihat, nah tadi kita sudah lihat yang B-nya halo und tschüss ya. Nah seperti itu kita coba. Aku tanya dulu ke Niko. Niko boleh jawab ya nanti ya. Yang B, yang kotak warna hijau ya. Halo, wie heißt du? It's Ich heiße. heiße Nico Jeremy. Where bist du? Ya, Ya boleh, nggak apa-apa. It's been Ich bin. ich Ich bin. ich bin Nico Nico Jeremy. Jeremy. Good. Wie geht's? Danke. Good. Ya, Or danke sehr gut. sehr gut. Oke, boleh. Und dir? Out's good. Auch Danke. gut. Auch Auch good. gut. Ya. Good. Danke. Or escape. Escape. Ya. Nah, kalau berpisah kita bilang cus seperti itu ya. Bye gitulah ya. Nah, tadi ada auch gut. Auch gut itu baik juga ya. Auch itu juga ya. Danke. Es geht ya. Es geht itu so-so gitulah. Wie geht's dir? Es geht gitu ya, biasa gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu di yang sebelahnya ini ya. Niko, halaman 11 ya, 11 di sini. Ada gambar apa kira-kira menurutmu Niko di sini? Orang berkenalan. Orang salaman. Ya, orang bersalaman ya. Di sini berarti dia kayak ada pertemuan yang lebih formal ya kalau begitu ya. Lalu kemudian nanti ada yang di gambar kedua itu ada 3 orang, mereka saling memperkenalkan kan. Sebenarnya mirip juga dengan yang tadi di kiri ya. Tapi coba kita lakukan percakapannya. Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ya. Ich heiße Hansen. Oliver Hansen. Ya, good ya. Jadi ini dia mengatakan selamat pagi, nama saya Nina Weber ya. Selamat pagi, Frau Weber. Jadi kayak misalnya ini Weber itu marganya gitu ya. Nah, kita biasanya kalau formal tadi bukan lagi Nina Gregor gitu ya, tapi lebih ke arah marganya apa yang tadi nama belakangnya, itu yang kita sebut untuk sebutan ada Frau-nya. Atau misalnya ada sebutan Herr. Herr itu tuan, seperti itu ya, tuan. Kalau Oliver Hansen berarti kita sebutnya Herr Hansen ya, seperti itu. Lalu dia bilang, Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. Sama juga dengan kau, misalnya Niko, Ich heiße Niko, Niko Jeremy. Atau panjangan margamu ada lagi, kau nanti sebut lagi margamu gitu ya Niko ya. Good,
kita coba lagi percakapan yang di bawahnya ya, Niko ya. Kita langsung percakapan-percakapan saja nggak apa-apa ya, Nggak Niko? apa-apa, nggak apa-apa. Jadi lebih praktis, Ya. nanti baru kita coba review lagi untuk semacam grammarnya, gramatiknya, terus rumus-rumusnya gitu ya. Ya. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht Es es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Aus, Auch? Auch? auch gut, danke. Ya, jadi ini dia kalau tadi dir, mir, ya kan, Niko? Iya, Nah, ini ada ihnen. Ihnen itu untuk bukan kamu, menanyakan kamu, tapi untuk menanyakan Anda. Si, ya, si yang besar S-nya. Kan misalnya di kantor, ini kan ceritanya formal tadi seperti yang kita tadi bahas. Jadi dia lebih formal pakai Anda, tapi ketika menanyakan we get as bukan dir tapi inen jadinya ya. Oke, Niko? iya Kak. Oke, good ya. Lalu dia bilang danke good seperti biasa, terima kasih, baik. Dan Anda, ya seperti itu, auch gut, baik juga, danke, terima kasih ya. Oke, waiter kita coba lagi ya. Niko duluan coba yang bawahnya. Guten Tag, Frau Weber. Hallo Herr Hansen, das ist meine Kollegin Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name, Mein Name, my name is Ja. Hansen. guten Tag, Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Ya, kalau di sini ada kira-kira berapa orang, Niko? 3. 3 ya? Iya, 3. Ya, betul ya. Jadi dia si Frau Weber dan Hansen dulu, Herr Hansen ya. Lalu kemudian ada tiba-tiba Ada Natalia Ya, Kowalski ya. Jadi dia Frau Kowalski ya, seperti itu. Jadi caranya memperkenalkan kurang lebih seperti ini ya. Lalu yang terakhir kalau di dalam percakapan formal seperti yang di bawah ini kita coba ucapkan ya. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen ya. Jadi auf Wiedersehen. Auf itu biasanya bukan biasanya, memang dia preposisi ya, preposisi. Lalu wieder itu kembali, sehen itu melihat. Jadi auf Wiedersehen. Tapi kalau misalnya kita di telepon, by telepon maksudku, itu kita ngomongnya auf Wiederhören. Hören tadi ada ya di sini ya, Niko ya, di halaman 10. Hören tulisannya H-E-R-E-N ya. Auf Wiederhören artinya sampai mendengar kembali gitu ya kalau by phone ya. Oke, good. Nah sekarang Niko coba lihat di kotak yang warna orange yang bawahnya ya, yang ada tanda seru itu, udah ketemu? Ya, di situ ada Guten Morgen. Coba tirukan, Niko. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Guten Nacht. Guten Nacht. Ya, nah Guten Morgen itu untuk pagi, Guten Tag itu untuk siang, lalu Guten Abend itu untuk malam sampai sore sampai menjelang sampai malam lah ya. Tapi yang kalau kita mau tidur Guten Nacht, kayak good night-nya ya. Jadi good night itu dipakai hanya good night ya, good night untuk tidur malam. Kalau malam good afternoon ya, Niko ya. Kalau malam. Ya, seperti itu. Nah, evening itulah. juga bisa. Ya, evening ya, seperti itu. Nah, jadi Guten Nacht itu hanya untuk tidur ya. Jadi jangan tiba-tiba sudah malam Guten Nacht gitu ya. Itu emang untuk tidur only gitu ya. Oke, good. Kira-kira ada yang ditanyakan, Niko? Belum ya, good ya. Jadi kalau misal kita berkenalan dengan orang, pasti siang hari, Guten Tag, mein Name ist Nico, wie heißen Sie? Ya, wie itu apa? Apa nama Anda gitu ya. Lalu kalau mau memperkenalkan orang lain, das ist Frau Panjaitan misalnya.
ibu Panjaitan ya. Das ist Herr Panjaitan ya. Itu Tuan Panjaitan gitu ya. Bapak Panjaitan. Lalu kalau mau berpisah, auf Wiedersehen ya, seperti itu. Nah, sekarang Niko coba lihat bukumu yang kotak warna kuning. Apa ini ada di situ, Niko? Bitte sag mal, coba katakan. Tulisannya apa? Verben und Personal Pronomen. Ya, tadi kan ada yang heißen itu ya, Niko ya. Iya, iya. Nah, berarti kita coba bacakan ya, ikuti ya. Ich heiße. Ich heiße. Ich aja. Ich heiße. Ya, gut. Du heißt. Du heißt. Sie heißen. Sie heißen. Ya, jadi itu konjugasi untuk saya, kamu, dan apa itu yang si besar itu, Niko tadi? Untuk Anda ya. Anda ya. Untuk Anda. Nah, yang sebelah kanannya Niko itu adalah to be ya. To be seperti yang aku bilang, kalau to be bahasa Inggris kan enggak I to be, you to be, enggak ya. Ya. Tapi I am, you are, Ya. she is gitu ya. Nah, seperti itu juga ini ya. Jadi kalau jadi makanya tadi Niko ngomong ich bin Niko kan. Sama aja kayak I am Niko gitu loh. My name is Niko sama I am Niko sama aja kan. Nah, kalau bahasa Jermannya ich bin ya. Coba ucapkan Niko, ich bin, Ich bin. du bist, Du bist. ya, sie sind. Sie sind. Ya, jadi kita ngucapnya sebisa mungkin semuanya disebutkan ya Niko ya. Tapi kalau lagi cepet-cepet ya sama tahu lah apa artinya gitu aja ya. Tapi idealnya seperti itu. Oke, good ya. Di kotak yang bawah Niko du und sie ya. Jadi ada do dan sie ya. Informalnya itu adalah do. Lalu kita memanggilnya dengan nama depannya. Ya. Du Niko ya. Kamu Niko gehen wir zur Kokas gitu ya. Seperti itu ya. Pergi kita ke Kokas Niko gitu ya. Tapi kalau yang formalnya justru pakai si pakai nahname atau nama belakang gitu ya. Tadi yang contohnya sudah terlihat jelas di 2 halaman ini ya. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Wie ist Ihr Name? Ihr Name itu sama saja dengan my name is Nico Jeremy gitu ya. Nah, bisa juga ditanyanya wie ist Ihr Name? Bagaimana namamu gitu. Bagaimana namamu? Kalau di Indonesiain gitu, tapi artinya maksudnya namamu apa sih? Nama Anda siapa sih gitu loh ya. Jadi hanya penggunaan kata kerjanya aja yang boleh ada 2 gitu ya. Kurang lebih begitu. Bagaimana Niko? Hast du Fragen? Apakah kamu punya pertanyaan? Kita kadang-kadang berdudu nggak apa-apa ya Niko ya? Ya. Tapi kalau di buku ini semuanya pakai Sie, artinya formal. Keine Frage? Keine ya, kayaknya ya. Good ya, weiter kita coba ke halaman Seite 12, halaman 12 ya. Nah, di sini ada wie heißen Sie, ya itu hanya tema saja. Apa tadi artinya, Niko, wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Ya, Anda ya, good. Lesen Sie und hören Sie ya, bacalah dan juga nanti kita dengarkan. Ordnen Sie die Antworten zu. Ya, ordnen zu ordnen sebenarnya ya, tapi nanti kita bahas untuk grammarnya zu ordnen itu apa. Zu ordnen itu adalah sebenarnya, ya aku kasih sedikit, trennbare verb. Jadi kata kerja yang dia dipotong nanti. Kalau misalnya ini imperatif ordnen Sie di Antworten, susunlah jawabannya. Nah, zu ordnennya, cu-nya di belakang gitu ya. Tapi nanti kita bahas lagi berikutnya. Artinya seperti itulah kurang lebih. Nah, kita lihat dulu. Ini ceritanya ada sebuah kartu nama ya. Tulisannya apa kartu namanya? Namanya siapa kira-kira ini Niko? Selina Lang. Selina Lang ya, seperti itu. Lalu dia di sini mengatakan Reiseführerin ya, Reise itu adalah Reisen kayak Reise perjalanan ya sebenarnya. Führer itu adalah pengantar, tapi karena perempuan ada rinnya, Führerin ya, Reiseführerin. Kurang lebih Indonesisch apa kalau begitu Niko?
Pengantar, tadi ada wisata, jalan-jalan, jadi apa? Eh, Mm-mm. gimana Kak maksudnya Kak? Ya, Reise, kau udah ketemu ya Reiseführerin Udah. itu ya? Ya, Reise itu adalah jalan-jalan ya. Führer itu adalah pengantar ya. Tapi karena dia perempuan kan Selina Lang ini dari gambarnya ada wajahnya Führerin, pakai rin. Jadi kalau dia cowok dia Reiseführer. Ah, Oke? ah, ah. Nah, apa itu kira-kira dalam bahasa Indonesia? Pekerjaannya? Oh, Hmm? kayak tour guide nggak sih? Iya, iya, iya. Di sebelah kanannya ada ya. Iya. Tourist guide ya, seperti itu. Tour Ya, guide, tourist tour guide, guide. seperti itu. Ya, tapi dia mungkin dia bisa, oh ya memang karena dia bisa Spanish juga. Jadi di tengahnya ada gula de turismo gitu loh ya. Ya, dia ada tulisannya Deutsch, Spanish, und English ya di sini ya. Oke, jadi dia bisa 3 bahasa itulah ceritanya ya. Lalu di sini ada Ludwig STR. STR itu Straße, artinya jalan ya. Jadi kayak Mozart Street gitu ya. Jalan Mozart gitu ya. Nah, ini Ludwigstraße ya. Jalan Ludwig ya. 39. 39 ya. Jadi kalau bahasa Jerman selalu kalau puluhan dia belakangnya dulu disebut. Oh. Kalau 9 itu apa tadi? 9 ya. 9 lalu 30. 3 itu dry, tapi 30 itu dry ya. Nanti kita lihat pas kita dengarkan dry jadi 9 und 30 ya. Lalu di sini ada kayaknya ini deh apa namanya? Apa sih namanya kode posnya kurang lebih ya seksi Joy Undraisi Unsieben ya 60327 Frankfurt. Jadi dia berdomisili di mana kira-kira? Di Frankfurt. Frankfurt ya. Telepon nomornya sekian-sekian ya. 49 0171. Jadi kita bisa menyebut juga satu persatu juga nomornya atau dua-dua juga boleh, sama lah kayak di Indonesia ya. Lalu 826471 ya, 82 64 731 seperti itu ya. Nanti kita bahas ya. Lalu Selina Lang at Langguide ya, Pungde ya. Jadi ini emailnya, lalu juga ada websitenya www.langguide.de ya. Pung itu titik ya. Oke, nah sekarang kita coba dong ini menjawabnya ya. Ada di kiri pertanyaan ya, 1, 2, 3 ya Niko. Lalu di kanannya ada ABC ya. Ya. Woher kommen Sie, Frau Lang? Kira-kira apa jawabannya? Apa artinya Niko? Woher kommen Sie, Iya. Frau Lang? Ya. Yang A nggak sih Kak? Ya, coba ya. Apa artinya dalam bahasa Indonesianya, Niko? Woher kommen Sie? Kommen Sie. Ya. Frau Langnya Nyonya Lang. Iya, Nyonya Lang, Ibu Lang ya. Ibu Lang ya. Dari mana? Woher itu dari mana? Oh. Ya. Woher dari mana ya? Kommen Sie, Frau Lang ya. Itu jawabannya yang mana? Ich komme aus, oh iya ada aku. Iya. Ich komme aus Deutschland. Ya, ich komme aus Deutschland. Good ya. Jadi woher ini adalah dari wo lalu her ya, woher gitu ya. Artinya totalnya ya dari mana gitu ya, dari mana. Untuk menanyakan asal gitu ya. Woher kommen Sie, Niko? Coba kau jawab. Ich komme aus Indonesia. Indonesian ya kalau bahasa Jermannya ya. Good ya. Jadi seperti itu untuk kalau kita bertemu orang lain ya. Ich komme aus Deutschland ini ya. So, Joy, welche Sprachen sprechen Sie? Welche. Welche itu yang mana? Yang A. Ich spreche Spanish, English, und Dutch. Deutsch ya, ngomongnya Deutsch.
Coba ulangi Nico, Deutsch. Deutsch. Ya, Deutsch ya. Ich spreche Spanisch. Ich spreche, Ich spreche ich spreche Spanisch. English, English und Deutsch. und Deutsch ya, good ya. Jadi welche itu yang mana? Yang mana Sprachen? Sprachennya itu bahasa. Oh, Jadi bahasa apa saja yang Anda bisa gitu ya. Welche Sprachen? Sprechen sih ya. Sprachen itu bahasa-bahasa jamak ya. Plural ya. Tapi kalau Sprechen apa berarti di situ Nico menurutmu? Dia apa kategorinya nomen juga kah atau verb? Gimana Kak? Ya, kalau Sprachen itu kan artinya bahasa ya. Bahasa-bahasa karena dia plural. Iya. Lalu kalau Sprechen di sini yang di pertanyaan nomor 2, Ya. apa itu kategorinya? Kata sifat, kata benda, order atau kata kerja? Ya. Kata kerja. Kerja, ya, Ya. good. ya, good. Ya, Sprechen itu kata kerja, berbicara ya, berbicara. Ini sama dengan tadi, heißen, nama saya Nico, ich bin, Nico, binnya kan to be ya. Atau misalnya ich gehe nach Hause, saya berjalan ke rumah gitu ya. Kata kerja ya, tapi kalau Sprachennya itu adalah kata benda. Nah, satu lagi, dalam bahasa Jerman itu kalau kata benda, selalu dia dalam huruf besar, groß geschrieben, untuk yang depannya. Jadi kayak Sprachen dia kan, makanya kata benda. Nah, Sprachen artikelnya adalah di, dia, di. Tadi kita belajar der, die, das ya di sini ya. Der, die, das ya, der maskulin, die feminin, Entschuldigung, das itu netral, lalu di lagi itu adalah pluralnya ya. Jadi semua yang si der, di, dan das itu ketika dia banyak gitu ya, itu jadi plural. Jadi di semuanya gitu ya. Nah, gimana kita taunya di? Itu dari kayak Sprachen. Welche Sprachen? Sprechen sih, dia dari Sprache. Karena kalau kita lihat di kamus lagi Langenscheidt itu ada juga mengenai hal tersebut, yakni kita lihat Spreche ya, Sprechen aja langsung ya, dia langsung di sini. Neutrum. Ya, ini neutrum ya. Kemana sih? Turun ya. Ya, ini sorry, ini Sprechen ya. Intransitive verb bukan ya. Sebentar. Sprachen. Sprache, Entschuldigung ya. Sprache ya. Sprache apa? Feminin ya. Nico. Ya. Kelihatan ya Nico di sini feminin. Nah, dia pas di sini lihat di sini Nico. Ini apa nih Nico? Sprachen. Jadi dia dalam bentuk apa? Jamak ya. Jamak. Karena dia juga dari situlah kita tahu ya. Welche Sprachen sprechen Sie? Kalau dia bertanya satu berarti dia ngomongnya apa? Nico. Sprache. Ya, Sprache. Welche Sprache sprechen Sie gitu ya. Kalau dia di kartu namanya cuma satu ternyata gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, good. Weiter. Dia bertanya, ini sudah terakhir, berarti apa jawabannya, Nico? Ich wohne in Frankfurt. Ya, ich wohne in Frankfurt ya. Apa artinya kira-kira, Nico? Di mana Anda tinggal, ya kan? Ich wohne in Indonesia. Jadi, kalau jawabannya itu berarti apa artinya? Saya tinggal di Frankfurt. Ya, good ya, seperti itu. Di mana Anda tinggal? Ya, seperti itu. Lalu ih-nya ingat wohnen-nya jadi
wohne, seperti halnya yang rumus tadi ya, Niko ya ini ya. Gehe untuk wohnen dia juga wohne gitu ya, wohne ya. Seperti itu ya. Oke, Niko. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu deh, Niko. Kau kan sekarang ceritanya kita belajar bahasa Jerman ya. Mm. Nah, Deutsch lernen. Jadi kalau misalnya personal pronomennya, misalnya ich, itu jadi apa, Niko? Me. Ich lerne Deutsch ya. Oke, good. Oh, Lerner Deutsch. Ya, coba Oke, oke, wiederholung, ucapin Niko. Ich lerne Deutsch. Lerne, iya, good. Nah, kalau do itu jadinya apa, Niko? Lernes. Hah? Lerns. Lerns ya, Ya, lerns ya. lerns. Ya. Du lernst Deutsch. Ah. Coba ulangi. Du Lern. lernst Deutsch. Deutsch ya, good. Weiter. Kalau R atau si dia kecil ya, si dia. Si ya, dia perempuan, atau S jadi apa? Konjugasinya apa? Dia aja deh aku sebut. Dia tambahannya T ya. T, Jadi ya. apa? Learn. Learn ya, learn Deutsch ya. Good. Kalau wir Wir. ya, wir We lernen. ya, good. Wir lernen Deutsch ya. Good. Kalau kalian ihr Ir. ya, Learn. lernt Lernt. Deutsch ya. Ya, gitu ya. Oke. Good. Weiter. Kalau dia mereka ataupun Anda sama apa? Si. Ya, si. Ingat infinitif lagi, kembali ke awal. Lernen. Ya. Sie lernen Deutsch ya. Begitu. Oke, good ya. Seperti itu. Jadi itu konjugasi mau nggak mau nanti kapanpun pasti kau pakai. Dia lagi belajar bahasa Jerman. Kamu belajar bahasa Jerman. Mereka belajar bahasa Jerman. Atau misalnya juga belajar apa lagi kira-kira ya. Matematika ya, mat ya. Ya, ini seperti ini misalnya ya. Mat studieren ya, mat studieren. Nah, studieren ingat tadi en-nya di apa? Pisah dulu kan? Pisah dulu ya. Oke. Kalau ih jadinya apa? Ich studiere. Ich studiere mat ya, good. Du studieres. Pelan-pelan coba. En-nya ditiadakan lalu ya, tambah st. Ya. Du studieres. Kok ada e-nya? Studiers. Ya. Du studierst mat ya. Studierst mat ya. Wah, habis itu cepetan. Apa? Studier. Mat ya, good. Wir studieren mat ya, mat. Entschuldigung ya. Weiter ihr studiert mat. Studiert ya, pakai T ya, good. Sie paling gampang. Sie studieren mat. Ya. Mat. Mat sebenarnya kalau mat juga nggak apa-apa karena dari bahasa Inggris juga. Ya. Jadi kadang-kadang ya namanya juga adaptasi adoptieren. Jadi diadopsi oleh bahasa Jerman ya kadang nggak apa-apa juga sih ngomong mat ya. Oke. Das ist egal. Oke, good. Ya, Sie studieren mat ya. Oke. Nah, sekarang tapi gini, Niko, coba kalau essen ya. Essen. Nah, ini essen ada sebuah essen itu artinya makan. Ini jadi PR aja ya, House of Gabe aja. Oke ya. Essen, makan itu kalau personal pronomen ich, du, RCS, wir, ihr und sie itu apa konjugasinya? Konjugasi itu mesti perubahan si kata kerja ini atau essen ini ya. Coba nanti cari ya. Nah, oke, good. Kita coba lagi ke yang B-nya di sini ya.
Oh, kita dengarkan dulu sebentar. Entschuldigung ya, moment sebentar. Ya, kita dengarkan ya 4A ya. Aufgabe 3a. 1. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Sorry, ini yang tadi ya, yang Seite 11 ya. Niko, kita dengarkan saja dulu ya. Oke. Seite 11, Niko. Ya. Ya. Hast du schon gefunden? Sudah ketemu ya. Good. Ich heiße Hansen. Oliver Hansen. Zwei. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Herr Hansen. Das ist meine Kollegin Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Drei. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Ya, ini sekarang yang 4A ya. Oke. Aufgabe 4a. Woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus Deutschland. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanisch, Englisch und Deutsch. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Ya, good. Ini berarti yang tadi ya, yang tentang si Selina Lang ya. Nah, sekarang kita coba yang B-nya ya, Niko ya. Spielen Sie Dialoge ya, dialog lah ya ini ya artinya ya. Wie heißt du? Ich heiße Jan. Nah, Yan aja ya, Yan. Jan. Oh iya, Jan. J diganti Y. Uh, Ich heiße Jan. Woher kommst du? Aus Frankfurt. Frankfurt. Ja, gut. Und wo wohnst du? In Zurich. In Zurich ya. Nah, ini kira-kira apa artinya? Coba Niko kau coba terjemahkan. Yang pertama, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Namamu siapa? Ich heiße Jan. Yan. Itu nama saya Yan. Ya. Woher kommst du? Di mana kamu tinggal? Dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Aus Frankfurt. Dari Frankfurt. Frankfurt, good. Und wo wohnst du? Dan di mana kamu tinggal? In Zurich. Ya, Zurich ya. Seperti jadi dia asalnya dari Frankfurt tapi dia sekarang tinggal di Zurich ya. Nah, W-Frage. Jadi di kotak kuning itu ya, Niko, pertanyaan dengan W ya. W itu adalah bagaimana. Seperti yang aku bilang, bagaimana namamu gitu ya. Bagaimana namamu ya. Artinya siapa namamu gitulah ya. Tapi aslinya wie ya. Nanti karena ada lagi wie heißt, wie groß, seberapa besar kota Frankfurt ya. Seberapa dalam, seberapa lebar, nanti ada juga ya pakai wie. Jadi wie itu bagaimana. Wo itu di mana. Berarti dia di mana tinggalmu ya kan. Woher dari mana. Jadi ada sebuah perpindahan. Wo itu kan di mana. Woher dari mana. Ada nanti kata lawan katanya woher itu wohin. Hin itu adalah kemana gitu ya, seperti itu. Tapi kita nggak belajar itu dulu karena wohin nanti menyangkut dia pakai kata kerja dan juga deklinasi atau perubahan artikelnya nanti pakai akusatif gitulah. Nanti ribet deh, nanti belakangan aja lagi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba pakai bertanya lagi yang di kotak hijau ya, Niko ya.
Woher kommst du? Ya, Niko, coba jawab. Ich Ich komme komme, ya. aus Frankfurt. Atau pendeknya bisa langsung, Aus Frankfurt. ya. Wo wohnst du? Ich wohne Zurich, in In Zurich. Zurich, ya. Or Ya. in Zurich. Ya, good ya. Jadi aus itu berasal dari. Jadi dia preposisi ya. Preposisi kalau bahasa Indonesia apa sih, Niko? Preposisi Ya. Dari ya, ke ya, dan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Artinya apa ya? Preposisi kata depan ya. Preposition lah ya. Jadi from gitu ya kalau bahasa Inggris ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, aus itu dari, lalu in itu di ya, di Zurich seperti itu ya. Sama saja dengan bahasa Inggris sepertinya ya. Nah, sekarang coba lihat yang di bawahnya dulu ya. Niko, yang C, lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Dan lengkapilah verben ini atau kata kerja ini. Yang pertama coba bacakan, Niko. Das ist Frau Lang. Sie ya. kommt aus Deutschland. Nah, Sie- kira-kira apa ininya? Isiannya untuk yang kosong itu. Di Frankfurt berarti berasal atau atau apa? di Frankfurt. Atau tinggal? Tinggal. Tinggal ya. tinggal, Jadi ya. apa kira-kira? Auf Deutsch-nya, Nico? Si Seperti tadi yang di in Zurich ya. Di Zurich kan dia tinggal. si wohne in Nah, Frankfurt. tapi ingat si-nya dia berarti pakai apa, Niko? Pakai in. Ya. Oh, ini si-nya dia tapi ya. Iya. Karena gini, das is itu kayak that is siapa? That is Mr. Heber misalnya. Ya. That's it Mrs. Lang gitu ya. Itu Ibu Lang. Dia datang dari Jerman, berasal dari Jerman. Dia tinggal di, berarti dia kan. Nah, kalau dia konjugasinya, perubahan kata kerjanya jadi apa nih, Niko? Endungannya atau akhirannya pakai apa? Bukan wone kan? Kalau wone ih ya. Si kommen in Frankfurt. Ya, nah tapi dia berasal dari Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Tapi kalau tinggal berarti apa? Wohnst du? Ya, wohnen. Tapi karena dia tunggal apa, Niko? Coba lihat di layar, Niko, PPT. Nih. Pakai T. Ya, good. Oke. Bagaimana? Maaf, Kak. Nggak apa-apa. She wants in Frankfurt. Ya, good. She want in Frankfurt ya. Oke, seperti itu. Jadi artinya memang dia selalu ada endungannya atau akhiran dari si kata kerja itu ya, Niko ya. Nah, Niko nanti bisa kau lihat dari ininya, Niko. Kom itu kan dari common ya. Endungannya T. Nah, tinggal bawahnya kau ikuti saja. She want in Frankfurt gitu ya, Niko ya. Oke ya, good. Nah, sekarang Jan, aus Frankfurt. Kira-kira isiannya apa ya, Niko ya? Jan itu dia kan, jadinya kan. Kita kan ngomongin si Jan kan. Jan itu berasal dari aus Frankfurt tadi apa? Ininya verbnya ya, common ya. Jadi kalau Jan berarti jadi kommt ya, jadi kommt.
KOMMT ya kan? Ya. Ya, Ya, ya. good. Jan kommt aus Aus Frankfurt. Good. Er R wohnt in Zurich ya. Ya kan? Ya, ya. Ya, karena dia sama sebenarnya dengan si Frau Lang ya. Maksudnya sama tuh konjugasi si kata kerjanya sama. Karena kan sama-sama dia laki-laki, si Yan, dia perempuan ya kan? Kalau Yan itu kalau kita jadikan personal pronomennya jadi R. Kalau si Frau Lang karena perempuan jadi si ya. Nah, itu dia berarti ada di posisi sini nih, Niko ya, nih. Ya kan? Pakai endungannya T, ya kan? Bener? Bener. Good ya, oke. Oke, kurang lebih seperti itu, Niko. Hast du Fragen? Ada pertanyaan, Niko? No. No ya. Oke, nein boleh ya, nein. Nein. Ya, seperti itu. Atau ne juga boleh. Ntar ya aku tulis ya. Hast du Fragen? Ne. Enggak ada gitu ya. Atau Gitu. ne gitu ya. Atau nein boleh ya. Nein yang formalnya ne. Enggak ada no gitulah ya. Seperti itu ya. Oke, good. Niko, coba kita ke Arbeitsbuch dulu ya. Ya. Yang warna abu-abu. Nah, nanti itu ada CD-nya kan ya, Niko ya? Ya, Kak, ada, Kak. Ya, kalaupun nggak ada tadi yang aku puter itu dari YouTube, daripada kan males ya ini nyolokin CD player ya. Ya. Ada di YouTube Ada. ya, tinggal cari Netzwerk A1 Kursbuch atau Netzwerk A1 Arbeitsbuch ya, tinggal nanti kau dengarkan di situ ya. Good. Nah, ini yang di Arbeitsbuch ini ada nomor 2-nya aja deh ya, Niko ya. 2A, was sagen die Leute, ergänzen Sie. Apa yang dikatakan orang-orang? Coba lengkapilah ya. Di sini di kotaknya ada apa aja tuh, Niko? Ada choose ya. Ada ya Peter, lalu ada danke good-nya sudah dicoret, sudah dimasukin sebagai contoh. Undir ya. Nanti coba kau tulis ya. Atau mau langsung aja nih sekarang? Masih bisa nih ya. Langsung boleh, Kak. Ya, langsung aja coba ya. Nih yang pertama, halo Anna, wie geht's? Danke gut und dir? Auch gut, danke. Lalu 2, halo ich bin Tina. Halo. Halo, ich heiße Peter. Ya, ich heiße Peter ya. Tschüss. Tschüss, bis Terus bald. juga ya, sampai jumpa seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang Hausaufgabe atau PR-nya yang bawah aja deh, Niko ya. Boleh, Kak. B, ordnen Sie die Dialoge ya. Coba susunlah dialog ini karena ini ada beberapa dialog ya. Und hören Sie zur Kontrolle dan dengarkanlah sebagai alat pengontrolmu. Lesen Sie dan lalu bacalah. Jadi misalnya dialog 1. Yang pertama itu sudah tertulis kan, ada apa tuh, Niko, coba kau ucapkan. Bitte sag mal, coba ucapkan. Halo, ya. ich heiße Heiße. Valentin. Und wer bist du? Ya, seperti itu. Nah, nanti kau lihat lagi yang nomor 2-nya yang mana gitu ya. Oh, ya. 3-nya yang mana, lalu di dialog 2-nya juga seperti itu. Ya. Lalu yang halaman 7-nya juga gitu. Coba kau bikin juga, kerjakan ya. Yang D ya, melengkapi seperti itu ya. Oke, seperti itu aja. Oke, good. Ya. Oke, Niko. Tschüss. Tschüss. Demikian pembelajaran kita mengenai Kapitel 1, di mana kamu mencoba untuk belajar mengerti atau mengenal bahasa Jerman. Jangan lupa subscribe tetap ya, lalu kemudian like konten ini atau kamu mau tulis
saran ataupun juga pertanyaan. Sampai ketemu lagi. Bis bald.